Halo semuanya, selamat siang ya. Mr. Christian ambil video ini di siang hari. Semoga teman-teman sehat semuanya. Dan ini Mr. Christian hanya ingin memastikan untuk teman-teman dapat mempersiapkan STS khususnya biologi ya. Nanti STS biologi kelas 10 ada 32 soal, di mana 30 soal itu pilihan ganda dan 2 soal adalah esai ya. Nanti 15 soal di awal itu soal yang dibuat oleh TLC, sedangkan 15 soal pilihan ganda yang di belakang nomor 16 sampai 30 dan juga esai 2 soal itu yang buat Mr. Christian. Nah, nanti teman-teman tolong persiapkan materinya mulai dari bab 1 dan bab 2 ya. Topik 1 itu tentang scope of biology dan yang topik kedua adalah tentang virus ya. Kita mulai dari topik pertama dulu, scope of biology atau keterampilan kerja ilmiah ya. Di materi ini teman-teman silahkan mempelajari mulai dari karakteristik makhluk hidup ya, baik itu bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi, kemudian peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, dan juga bereproduksi ya. Ada 7. Teman-teman bisa kuasai, pahami ya setiap masing-masing karakteristik tersebut. Lalu yang kedua tentang cabang-cabang ilmu biologi ya, ada banyak sekali. Ada sitologi ya, itu mempelajari tentang sel, histologi mempelajari tentang jaringan, organologi itu mempelajari tentang organ ya. Kalau misalnya sudah masuk ke tubuh ya, biasanya kayak anatomi, morfologi, fisiologi, nah itu juga teman-teman kuasai ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam aspek kayak tumbuhan, botani, hewan itu zoologi, jamur itu mikologi. Kalau misalnya mempelajari tentang bakteri, bakteriologi ya, atau bisa juga tentang mikrobiologi ya. Kalau yang mempelajari tentang virus itu berarti namanya virologi. Lalu ada juga tentang genetik ya, genetik, kemudian ilmu-ilmu lainnya ya yang tertulis di slide, teman-teman bisa pelajari. Selanjutnya tentang materi metode ilmiah ya, yang teman-teman harus kuasai ya, mulai dari pertama observasi, kemudian membuat pertanyaan ya, merumuskan pertanyaan, kemudian membuat hipotesis. Langkah ketiganya, langkah keempat itu adalah merencanakan eksperimen, lalu membuat variabel dan melakukan eksperimen tentunya. Nah, setelah kita melaksanakan eksperimen, lanjut adalah tentang pengolahan data ya, membuat tabel, diagram dan sebagainya. Datanya ditulis, kemudian dianalisis data tersebut ya. Dan terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, mengambil kesimpulan itu berarti menjawab hipotesis yang di awal tadi, apakah diterima atau ditolak ya, seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting di materi topik 1 ini adalah tentang menentukan variabel ya. Ada 3 variabel yang mesti teman-teman kuasai, mulai dari independent variabel atau variabel bebas ya, yang artinya teman-teman bisa ubah variabel tersebut, bisa kita ubah-ubah sesuai apa yang kita inginkan. Lalu ada dependent variabel, itu variabel yang terukur, artinya variabelnya bisa diukur, biasanya ada angkanya, bisa itu tinggi, jumlah ya, dan sebagainya. Dan terakhir adalah control variabel, yaitu tentang perlakuan yang sama, baik itu misalnya kalau misalnya kita mau menumbuhkan tanaman, tanahnya dibuat sama jenisnya, airnya dibuat dalam takaran yang sama dan sebagainya, itu ya. Itu dan juga bagian mikroskop juga tidak kalah penting teman-teman pelajari ya. Dan satu lagi tentang logo-logo hazard ya, yang ada tentang korosi, kemudian ada yang gambar flammable ya, ataupun yang explosion ya, itu semuanya teman-teman kuasai, pahami ya masing-masing. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang topik virus. Nah, topik virus ini cukup luas sebenarnya teman-teman ya, karena kita harus tahu dulu karakteristik dari virus. Virus itu termasuk
aseluler ya, dia bukan termasuk organisme makhluk hidup ya. Karena apa? Karena si virus ini dia tidak punya struktur yang kompleks ya, seperti layaknya sel. Kalau sel itu kan punya struktur yang kompleks ya, dia punya mitokondria, punya nukleus, punya sitoplasma, punya ribosom dan sebagainya. Tapi virus itu cuma komponennya sederhana sekali, hanya dua ya komponennya, yaitu genetik material dan satunya protein sheet. Genetik material pada virus itu cuma hanya ada salah satu, bisa DNA, bisa juga RNA ya. Jadi cuma salah satu yang dimiliki oleh virus, sedangkan lainnya adalah protein sheet. Selain itu, karakteristik virus adalah virus itu ukurannya sangat kecil ya, mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Kemudian ketika dia tidak masuk dalam sel inang ya, berarti dia dalam posisi dikristalkan ya, mengkristal, dia semacam hibernasi, dia tidak aktif ya. Tapi ketika dia sudah menemukan sel inang, dia mulai bisa bereplikasi ya. Jadi virus ini bukan makhluk hidup, tapi dia bisa seperti makhluk hidup ketika dia masuk ke dalam sel inang ya, dia melakukan replikasi. Nah, nanti di sini ada kaitannya dengan tahapan-tahapan replikasi pada virus ya. Ada dua jenis replikasi virus, yaitu litik dan lisogenik ya. Litik itu adalah siklus replikasi atau perbanyakan virus dengan cara menghancurkan sel inang. Sedangkan lisogenik itu kebalikannya, dia tidak menghancurkan sel inang, tetapi DNA atau RNA pada virus itu berdiam di dalam sel ya. Dia mencari momentum ya, ketika nanti sudah saatnya dia akan mulai aktif dan menjadi fase litik seperti itu ya. Nah, untuk fase litik sendiri teman-teman tahu prosesnya ya, ada 5 tahapan, mulai dari adsorpsi ya, menempel, penetration atau injection, biosintesis, kemudian ada maturation atau reassembly, dan yang terakhir adalah tentang lysis atau release ya, ketika virus itu sudah penuh ya di dalam sel inang dan dia pecah keluar. Sedangkan lisogenik itu dia lebih simple, sederhana, karena dia melalui proses attachment dan juga penetration, tapi di tahap ketiga dia tidak melakukan biosintesis, melainkan fusion, menggabungkan DNA atau RNA pada sel inang. Seperti itu ya. Lalu tentang bentuk-bentuk virus ya, ada banyak jenisnya, ada bentuk yang spherical, ada yang bentuk heksagon, ada yang bentuk silinder, dan juga ada yang bentuk kompleks. Ya, untuk yang kompleks sendiri, contohnya adalah bakteriofag. Artinya virus ini biasanya punya sel inang berupa bakteri, makanya disebut bakteriofag. Ya. Lanjutnya, kalau contoh-contohnya ya, bakteri yang silinder jelas kayak TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian untuk virus yang heksagon ya, bentuknya segi 6, itu bisa kayak HIV. Sedangkan yang bentuknya spherical itu bisa kayak COVID atau influenza dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke virus-virus yang menyerang makhluk hidup ya, khususnya untuk tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia ya. Di tumbuhan jelas yang paling sering muncul adalah TMV, tobacco mosaic virus. Jadi virus ini tuh biasanya ditemui pada tanaman tembakau, menyerang bagian daun sehingga nanti daunnya akan kelihatan bercak-bercak kecoklatan ya. Kemudian selain TMV mungkin ada penyakit tomato virus ya, atau mungkin solanum virus ya, dan sebagainya, yang biasanya juga tanda-tandanya bercak-bercak pada daun atau buahnya ya. Kemudian untuk virus yang menyerang pada hewan itu bisa contohnya rabies ya. Kemudian hewan-hewan yang bisa membawa virus kayak anjing itu jelas rabies sama kucing. Terus kemudian nyamuk itu juga bisa membawa virus, yaitu demam berdarah atau mungkin malaria ya sebagainya.
Kemudian ada monkeypox yang dibawa oleh monyet ya. Atau misalnya hewan lain seperti burung, unggas ya, ayam, itu bisa menyebabkan flu burung, babi juga bisa menyebabkan flu babi dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh virus yang dibawa oleh perantara hewan. Nah, sedangkan virus yang menyerang manusia itu ada banyak banget, teman-teman ya. Kalau kita melihat organ tubuh manusia itu ada ratusan, mungkin ribuan virus yang ada, tapi ya mungkin tidak semuanya dikeluarkan ya, hanya virus-virus tertentu aja ya. Contohnya kalau misalnya kita mengacu pada organ kulit ya, banyak sekali virus yang menyerang kulit. Contohnya adalah herpes. Herpes itu penyakit kulit yang ditandai seperti ada lepuhan putih-putih atau kemerahan, dan itu berisikan cairan ya. Ketika dipecah gitu ya, atau dia pecah sendiri, itu panas sekali rasanya ya. Kemudian ada cacar air. Nah, kalau cacar air itu biasanya tumbuhnya serentak satu kulit, semua kulit kita tuh akan ada bercak-bercak ya, kayak lepuhan. Tapi kalau herpes itu hanya bagian-bagian tertentu ya, cuma bagian kulit, misalnya di tangan ya, dia menjalurnya di tangan ya, kecuali cairan tadi pecah dan meresap di bagian-bagian lain. Nah, itu bisa menjadi penularan virus herpes. Tapi kalau cacar itu langsung semuanya serentak. Kemudian selain virus cacar, herpes di kulit itu lagi ya mungkin itu dulu ya. Kalau yang lainnya, kalau misalnya sistem pernafasan, virusnya contohnya influenza, SARS-CoV-19 atau SARS-CoV-2 atau yang biasa disebut COVID, itu biasa juga menyerang sistem pernafasan. Terus kemudian bronkitis ya, paru-paru ya, pleuritis ya, semuanya itu juga disebabkan oleh virus ya. Kemudian kalau rabies itu yang diserang adalah sistem syarafnya. Jadi kalau manusia kena tertular rabies ya, biasanya sistem syarafnya yang akan bergejolak, sehingga ada pertanda bahwa orang yang terkena rabies itu akan semacam dia takut akan air ya, kayak semacam hidrofobia. Kemudian untuk virus yang lainnya, contohnya HIV. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jelas HIV itu menyerang sel darah putih ya, karena dia punya kemampuan ya, dia bisa bermutasi ya. Jadi virusnya itu DNA atau RNA-nya itu bisa bermutasi sehingga sulit untuk dikenali ya. Makanya dia punya dua fase dalam reproduksinya, ada fase litik dan lisogenik. Awalnya HIV itu berdiam dulu, mengalami fase lisogenik ya, dia hidup tetapi dalam bentuk DNA RNA yang menempel pada sel tubuh kita ya. Tapi ketika dia sudah mulai menguasai ya, dan mulai memungkinkan ya, dia mulai aktif dan akhirnya menyerang, masuk ke dalam fase litik seperti itu. Lalu mungkin untuk virus-virus yang lain ada banyak ya sebenarnya, tapi teman-teman mungkin bisa explore sendiri, mencari tahu sendiri apa saja. Tapi yang mungkin ya umum-umum seperti itu ya, jadi tentang virus herpes, penyakit pernafasan, terus habis itu sistem kekebalan tubuh, mungkin pencernaan juga bisa ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman tolong dipersiapkan, dipelajari yang ada di PPT, yang ada di e-book bisa dipelajari ya. Semangat teman-teman semuanya, semoga sukses ujian biologinya.